Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini menerangkan kembali tentang Bukalapak ya, buka dompet, dan yang pasti permasalahan apapun di Bukalapak. Nah, untuk video kali ini mungkin saya jelaskan agak perlambat karena di durasi video yang sudah saya upload ternyata masih banyak sekali yang belum mengerti. Jadi teman-teman bisa perhatikan video ini dan simak baik-baik ya. Kalau bisa jangan di-skip. Jadi seumpama akun kita Bukalapak sudah dibekukan atau mendapatkan permasalahan lain ya, teman-teman nanti pasti tonton di YouTube saya ya. Lalu di bagian deskripsi itu akan ada link ya, CS Bukalapak. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan permasalahan, saran saya segera lapor ya ke CS agar cepat diselesaikan permasalahannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung to the point. Setelah kita mendapatkan permasalahan di Bukalapak, lalu teman-teman bisa masuk ke CS Bukalapak seperti ini. Nah, lalu di bagian sini perkenalkan diri Anda. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Saya akan isi ya. Misalnya Joko ya. Joko. Lalu di bagian sini saya isi belum ada aja ya. Nah, untuk nomor telepon ini bisa diisi random ya. Random. Saya hanya mencontohkan, jadi di sini pilih kendala. Di bagian sini sudah disiapkan permasalahan untuk di Bukalapak ya. Kita cari saja, tapi kebanyakan teman-teman itu buka dompetnya yang dibekukan ya. Kita cari buka dompet yang dibekukan. Kayaknya di atas kayaknya. Mana ya? Nah, ini ya, kita klik seperti ini, lalu mulai percakapan. Di sini bisa diisi ya. Saldo dana dibekukan ya. Seperti ini. Kita mulai percakapan. Oke, di bagian sini saya persingkat saja ya, saya jelaskan. Jadi di bagian sini nanti silakan teman-teman jelaskan ya. Nanti akan dapat yang namanya kode pelapor. Nah, kode tersebut bisa teman-teman gunakan ketika dalam 2 hari, 3 hari tidak ada tanggapan, di-up lagi di CS-nya ya. Nah, untuk kirim file, nah ini kebanyakan teman-teman yang kadang kebingungan ya. Untuk kirim file itu di bagian sini ya, saya jelasin. Ini ada titik 3. Ini untuk kirim bukti bisa di bagian sini ya. Jadi kita pencet. Nah, di bagian sini itu ada yang namanya kirim file ya. Kirim file, lalu isi aja filenya. Gitu, mungkin ngerti ya. Ini akan dilarikan ke galeri kayak gitu. Jadi setelah seperti ini, nanti teman-teman tinggal tunggu tanggapan dan masukan dari CS ya untuk menyelesaikan permasalahan Bukalapak teman-teman. Jadi di bagian sini jelaskan saja ya permasalahan di sini untuk isi pesannya, dan di bagian atas tadi ini saya ulangi lagi untuk mengirim foto file ya. Biasanya setelah kita melakukan obrolan nanti akan ada tanggapan dan masuk ke email atau ke WA, tapi saat ini kebanyakan masuk ke email ya permasalahannya. Nah, jadi di tengah-tengah video ini saya akan tutorkan lagi ya, ini dari percakapan WA agar teman-teman lebih mengerti lagi ya. Yang awam ini dari subscriber saya yang nggak ngerti dia ya. Jadi pertama kali ya, Assalamualaikum Kak katanya. Nah, di bagian sini pihak Bukalapak meminta untuk bisa saya katakan ini verifikasi akun ya, bahwa memang benar ini akun kita. Nah, di bagian sini coba ulang-ulang Kak videonya ya. Nanti teman-teman juga kalau nonton video ini itu diulang-ulang aja ya. Takutnya nanti ketika teman-teman
email saya nggak saya balas ya, karena saya juga sibuk, ataupun emailnya nggak kebaca. Jadi kalau email saya itu jangan satu kali ya, takutnya ketumpuk sama teman-teman yang lain karena banyak sekali email yang masuk. Jadi video ini saya buat lagi ya, gitu ya, memperjelas. Kita lanjutkan ya percakapannya. Waalaikumsalam ya. Berarti itu setruk harus dicetak dong. Ya Kak, kata saya ya, setruknya itu bukti dari transaksi kita. Oke. Nah, di bagian sini itu yang warna kuning apa Kak? Nah, warna kuning ini buku tabungan rekening ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman jangan khawatir ya kalau tidak punya buku rekening yang menggunakan transaksi bank online ya, seperti bank BSI, bank BNI tapi tidak memiliki buku rekeningnya. Nah, teman-teman bisa simak video ini karena di video ini teman kita ini itu bisa selesai ya tanpa setruk fisik ataupun buku rekening. Jadi di bagian sini, waduh gimana caranya itu Kak cetak bukti penarikan. Sebenarnya ini salah ya, bukan penarikan, setruk maksudnya ini. Itu buku tabungan bank Kak, kata saya. Lalu di bagian sini, lalu itu butuh resi Kak. Itu yang saya nggak tahu resi bentuk apa. Nah di bagian sini saya jelaskan ya. Untuk di poin A ya, foto KTP atas nama pemilik. Untuk poin B, foto bukti pembayaran berupa struk atau mutasi rekening atau rekening koran. Jadi teman-teman nanti silakan pilih aja bukti yang teman-teman punya ya. Ini salah satunya aja. Kayak gitu. Biasanya seperti itu ya. Lalu kita geser-geser ya. Lalu saya kirim contoh ya. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, saya jelaskan ya. Seperti ini. Jadi KTP nanti untuk Bukalapak dan tanggalnya ini dari pihak Bukalapaknya ya. Untuk mengirim ke teman-teman. Itu biasanya disiapkan oleh pihak Bukalapaknya. Nah, di bagian HP ini, itu kalau kita transaksinya online, nggak ada setruk. Di bagian sini mutasi rekening ya. Kayak gitu maksudnya. Oke, gitu ya Kak. Jadi saya tinggal perlihatkan tanggal mutasi. Nah, di bagian sini ya, saya skip tuh. Nah, ini contoh rekening koran ya. Rekening koran bank ini bisa kita dapatkan dari, ntar ya, batuk teman-teman, mohon maaf. Jadi di bagian sini, kalau teman-teman mau pakai rekening koran bisa ya, tapi harus ke bank ya, meminta cetak rekening koran. Ini seperti ini contohnya. Tapi ribet menurut saya ya, pakai mutasi rekening online aja. Nah ini ya, teman kita udah mulai mengerti. Jadi seperti ini, nah seperti ini ya kurang lebih. Jadi di bagian HP ini, itu ditampilkan mutasi rekeningnya di bank, dan pakai HP lain motonya. Lalu dikirim ya. Bagian sini tinggal nunggu balasan CS ya. Ini udah dikirim ya untuk buktinya. Saran saya sudah kirim bukti sering-sering ke lab chat ya. Tanyakan apakah sudah diproses masalah saya. 2 hari sekali ya. Jadi teman-teman bisa di up ya 2 hari atau 3 hari sekali kalau memang selama 3 hari itu belum selesai masalahnya ya. Di bagian sini lebih fast respon live chat atau melalui email. Nah, di sini pengalaman saya yang lebih gesit itu live chat ya. Lalu di bagian sini kita geser-geser. Kalau nggak nonton channel kakak mungkin saya nggak urus, tapi ini masalahnya udah kehabisan uang, jadi cari jalan untuk dikembalikan. Kalau usaha pasti ada jalan ya, kata saya. Jangan lupa bantu subscriber ya, bantu sub ya. Nah teman-teman yang nonton juga jangan lupa ya, bantu sub aja udah seneng.
di bagian sini udah lama ya, ini chat yang terakhir ya, ini kita lihat dulu tanggalnya kalau nggak salah. Ini tanggal 19 Januari, lalu di bagian sini 31 Januari saya tanya nih, gimana Kak kabarnya? Apa sudah bisa nih buka dompetnya? Baik Kak, alhamdulillah sudah bisa terbuka Kak. Terima kasih atas bantuannya. Maaf lupa ngabarin. Di bagian sini iya Kak, alhamdulillah. Lalu di bagian sini saya iseng ya, candain. Kirain inget mau kasih saya kopi, hehehe. Kayak gitu, terus nggak dibales. Jadi gitu aja ya untuk permasalahan Bukalapak. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kesulitan, bisa email saya, nanti saya bantu juga ya. Tapi kalau bisa tonton dulu video ini ya, diulang-ulang aja. Teman-teman bisa kok selesaikan permasalahan. Tinggal teman-teman tuh cukupi aja bukti yang diminta oleh pihak Bukalapak. Nanti untuk akun Bukalapaknya itu akan secara otomatis normal kembali ya. Pengalaman saya juga begitu. Dan sudah banyak sekali teman-teman yang saya bantu juga ya. Jadi cukup sekian untuk permasalahan di Bukalapak ya. Kalau mungkin ada yang masih kurang jelas,